Baik, selamat pagi Ibu-Ibu yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini nama saya Radia Sevinta Anggraini sebagai moderator yang telah dipilih oleh penggugat dan tergugat. Selanjutnya kepada penggugat dan tergugat, saya persilahkan memberi kesempatan untuk memperkenalkan diri. Silakan pihak penggugat terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rana Arikan Nabila. Saya sebagai pihak penggugat dalam kasus ini. Baik, perkenalkan, nama saya Zalfa Nazifah Azara. Saya sebagai adik dari sang penggugat. Saya saksinya untuk menjadi saksi untuk kakak saya. Baik, para tergugat sudah kenal dengan pihak penggugat. Baik, sekarang saya persilakan kepada tergugat untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Safia Rahmat Dewi. Di sini saya sebagai tergugat dari penggugat. Dan saya Diva sebagai anak dari tergugat, yaitu ibu saya sendiri. Baik, sudah perkenalan dan sudah tahu masing-masing. Baik, di sini dikarenakan ibu-ibu sekalian sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi dan maka langsung saja. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa mediasi ini ditempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa yang melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, yaitu saya sendiri yang telah dipilih oleh ibu-ibu sekalian. Hal ini itu sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan. Yang dimana pengertian mediasi di sini adalah cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantu oleh mediator. Dan perlu ibu-ibu sekalian tahu bahwa manfaat dari mediasi ini adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan serta tetap menjaga hubungan baik dari pihak penggugat ataupun tergugat. Dan wajib ibu-ibu ketahui di sini pada dasarnya mediasi ini bersifat tertutup kecuali ibu berkehendak lain. Dan proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari sejak penetapan pemerintah melakukan mediasi. Dan saya sebagai moderator di sini merupakan pihak yang netral yang membantu para pihak penggugat dan tergugat dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan menyelesaikan sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus dan memaksa sebuah penyelesaian. Di mana pelaksanaan mediasi kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu pertama imparsial yang berarti tidak memihak atau netral. Yang kedua tidak punya hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Dan juga mediasi ini suatu alternatif penyelesaian sengketa yang dimana kedua belah pihak saling berdialog, saling berargumen, berunding sampai mencapai mufakat. Dan selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi. Namun sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi di ruangan ini tersebut. Yang pertama, saya akan memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian dalam melakukan argumen. Kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya akan mendefinisikan menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Yang kelima, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam kesepakatan perdamaian. Dan para pihak dapat memilih kesepakatan perdamaian akan dikuatkan dengan akta perdamaian atau mencabut kekuatan. Baik, ibu-ibu, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut ini? Saya setuju, Ibu. Saya setuju. Baik, kita mulai saja mediasi pagi ini. Bagaimana kalau kita akan mendengar Ibu Rana untuk menyampaikan keterangannya? Baik, bagaimana dengan Ibu Safira? Apakah setuju? Iya, bisa. Baik. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Jadi begini, kronologinya perkara ini diawali dari tanggal 1 Oktober 2023, jam 10 pagi. Ada dua anak yang datang ke rental sepeda saya untuk menyewa sepeda listrik. Nah, anak ini bermain 2 jam sesuai dengan kesepakatan, tapi setelah 2 jam,
sepeda listrik yang mereka sewa, saya tunggu kok tidak ada konfirmasi gitu Ibu. Nah, terus saya tunggu hingga 24 jam. Akhirnya saya mencari cara bagaimana agar bisa menemukan sepeda listrik tersebut dengan cara setiap sepeda listrik di rental saya itu saya kasih GPS Ibu. Jadi saya mencari GPS sepeda listrik yang disewa oleh anak tadi tersebut. Jadi pas saya lacak ternyata ada di sekitaran Wonocolo Ibu. Nah, ya sudah, saya dan adik saya bersepeda dan mengikuti arah GPS itu tadi. Dan ketika saya sudah nyampe di titik GPS tersebut, sepeda saya sudah hancur dan tidak bisa digunakan. Saya menanyakan kepada ibu tergugat dan ibu tergugat bilang kalau ia tidak tahu kalau anak tergugat merusak sepeda penggugat karena sang anak bercerita bahwa sepeda tersebut punya temannya dan temannya menitip di rumah tergugat. Dan saya sebagai penggugat tidak mau tahu alasan apapun dan melihat kejadian ini sudah jelas bahwasanya anak ibu tergugat ini telah merusak sepeda sewaan saya sampai membuat kerugian yang cukup besar bagi saya. Maka dari itu, di sini saya meminta atas pertanggungjawaban ibu tergugat untuk mengganti rugi sepeda listrik milik saya senilai 10 juta. Seperti itu kronikanya. Ya, Baiklah. Jadi artinya di sini Ibu Rana itu merasa dirugikan ya atas kejadian tersebut ya. Ya, betul. Telah Ibu ceritakan kronologi secara detail. Iya, saya merasa kerugian ini harus ditebus dengan 10 juta. Dan Ibu Rana di sini juga menginginkan agar segera diberikan kompensasi atas ganti rugi atau tindakan kerusakan tersebut yang dilakukan oleh anak Ibu Safira, apa betul? Iya Bu, saya ingin segera diberikan uang ganti rugi. Setelah saya menimbang atas kronologi yang Ibu mendengar kronologi Ibu penjelasan Ibu Rana, selanjutnya saya akan memberi kesempatan kepada Ibu Safira pihak tergugat untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui. Silakan Ibu Safira. Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jujur saja ini saya sangat kecewa berat ini kepada anak saya. Tentu saya meminta maaf kepada Ibu Rana karena tindakan anak saya yang terlalu berlebihan ini. Akan tetapi saya sangat keberatan atas tuntutan dari Ibu Rana yang mana nominalnya itu tidak sedikit. Jadi mohonlah untuk bisa meringankan dari uang 10 juta itu. Baik, setelah saya mendengarkan penjelasan dari pihak tergugat Ibu Safira, jadi di sini saya mencoba memahami bahwasannya Ibu Safira ini menginginkan untuk keringanan nominal atas ganti rugi dari pihak penggugat. Apakah betul? Iya Bu, saya ingin meminta keringanan dari uang yang 10 juta rupiah itu tadi agar bisa diringankan. Karena saya ini seorang janda Bu, mana bisa saya bayar 10 juta cash dalam waktu dekat ini. Ya Bu, saya mohon maaf atas kesalahan saya yang tidak jujur kepada Ibu Rana dan tidak menjaga sepeda tersebut sehingga sepeda tersebut rusak. Dan saya mohon sekali untuk diringankan biaya ganti rugi yang Ibu Rana minta kepada ibu saya. Ya nggak bisa gitu dong Bu, kakak saya juga mengalami kerugian karena atas ulah anak ibu sendiri ini. Kakak saya juga pendapatannya berkurang karena kekurangan atas dengan sepeda tersebut karena dirusakkan oleh anak ibu, dan harga dari sepeda tersebut juga sendiri lebih dari 10 juta loh Bu, lebih dari 10 juta Bu, dan harga patokan 10 juta itu kepada ibu itu sudah dikurangi oleh kakak saya yang memiliki hati kasihan kepada ibu dan anak ibu tersebut. Ibu-ibu harap tenang. Kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan masing-masing dari pihak penggugat atau tergugat. Kalau ibu tetap seperti ini, maka tahap mediasi ini tidak dapat dilanjutkan. Bagaimana? Apakah ibu mau dilanjutkan atau tidak? Maaf Bu, silakan dilanjutkan. Baik, Ibu Zalfa, saya silakan anak tergugat untuk melanjutkan penjelasannya. Jadi begini Bu, awal kejadiannya itu adalah
ketika saya menyewa sepeda Ibu Rana ini untuk keliling perumahan kompleks saya. Akan tetapi tiba-tiba saya itu oleng ke kanan dan menubruk pohon sehingga sepeda tersebut hancur lebur dan tidak bisa dipakai lagi. Tetapi saya beralasan kepada ibu saya bahwa sepeda tersebut adalah sepeda teman saya yang dititipkan kepada saya karena takut orang tuanya marah. Jadi saya sangat mohon maaf sekali atas kejadian ini dan saya mohon untuk meringankan biaya yang akan dikembalikan oleh ibu saya kepada Ibu Rana. Ya Bu, jadi begitu ceritanya. Untuk Bu Rana, bagaimana kalau Ibu meringankan kerugian ini dari yang 10 juta menjadi kurang lebih 8 jutaan lah Bu. Karena bagaimanapun juga saya ini cuma janda Bu, janda anak 2, saya harus menafkahi 2 orang anak, sedangkan saya gajiannya juga nggak seberapa gitu. Baiklah, jadi Bu Safira dan anaknya ini menginginkan keringanan nominal pembayaran atas kerugian yang dialami Bu Rana. Apakah benar? Ya. Baiklah, mengenai penjelasan dari Ibu Safira tadi, apakah Ibu Rana ada tanggapan dari penjelasan Ibu Ada, Safira? Bu, ada. Ya, bagaimana? Saya keberatan atas permintaan Ibu Safira. Tentu saja saya sangat mengalami kerugian di sini. Anda tidak tahu, sepeda saya rusak, tentu omset saya juga turun drastis. Saya tidak mau jika hanya dikembalikan uang setengah dari permintaan ganti rugi saya, dari 10 juta ke 8 juta. Saya juga mau uang ganti rugi full sebagai pengganti penurunan dari omset saya yang menurun karena kerusakan anak Anda. Loh, Anda jangan mencoba mencari kesempatan. Kalau begini ceritanya, Anda sama saja memeras saya. Kakak saya di sini tidak memeras Anda, tetapi kakak saya di sini meminta pertanggungjawab Anda yang tidak dapat becus mendidik anak Anda. Loh, jangan Anda remehkan saya sebagai integritas saya sebagai orang tua. Di sini jelas-jelas Anda itu mencari keuntungan dari keluarga saya. Sudah, harap tenang. Apabila proses mediasi ini tidak kondusif, saya akan hentikan. Tidak akan melanjutkan proses mediasi di sini. Mohon maaf Bu, tapi ini Ibu Janva sudah keterlaluan. Dia sudah menginjak harga diri saya di sini sebagai orang tua. Saya belum mempersilahkan Ibu Safira berbicara di sini. Jadi Ibu harap tenang terlebih dahulu. Ibu Rana juga. Baik Bu, mohon maaf. Silakan lanjut. Baik, mendengar penjelasan dari Ibu Rana berarti Ibu Rana merasa dirugikan karena omset Anda menurun karena kejadian tersebut. Ya, Oh, betul. betul. Baiklah, bagaimana tanggapan Ibu Safira di sini? Ya gini Bu, saya masih keberatan ya. Untuk uang 10 juta itu bagi saya itu terlalu mahal gitu. Berapa sih harga sepeda listrik sampai harus 10 juta? Baik, bagaimana tanggapan Ibu Rana di sini? Saya masih bertahan dengan tuntutan saya di awal, yaitu 10 juta. Ganti rugi tersebut merupakan nominal yang tepat. Bahkan seharusnya saya bisa menaikkan lagi, Bu. Karena barang yang dirusak oleh anak Anda ini termasuk GPS, sepeda listrik saya. Membeli GPS ini tidak murah, Ibu. Itu mahal. Kalau ibu saya nggak ada uangnya, ibu mau dibayar pakai apa? Pakai daun? Mikir dong Bu. Sudah, harap tenang di sini. Sudah, cukup. Setelah saya mendengarkan penjelasan dari Ibu Safira dan Ibu Rana, saya dapat menyimpulkan beberapa hal di sini. Poin-poin yang setelah saya pahami. Dan di mana yang pertama, ibu-ibu sekalian menginginkan adanya hubungan baik. Apakah betul? Ya, betul. Dan kedua, apakah ingin masalah ini cepat diselesaikan dengan cara yang baik? Apakah benar ibu-ibu saja? Baiklah, selanjutnya seperti Ibu Rana sampaikan di sini bahwa tuntutan Ibu Rana ini dianggap sudah tepat dan bahkan sudah dianggap cukup meringankan atas kerugian yang Ibu alami. Apakah betul? Benar. Seperti yang sudah saya sampaikan, nominal yang saya berikan tidaklah begitu berat karena kerugian saya lebih dari nominal yang saya tuntut, Ibu. Baik, setelah kedua belah pihak ini sepakat membicarakan cara penyelesaian pertanggungjawaban, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi Ibu Rana dan Ibu Safira ini untuk mengajukan usulannya mengenai pemecahan masalah ini. Untuk pertama-tama dipersilakan tanggapan dari Ibu Safira sendiri bagaimana? Baik, terima kasih. Mengenai pelakuan anak saya ini, saya akan bertanggung jawab. Namun tuntutan dari Ibu Rana ini sangat memberatkan saya.
bagaimana tidak, ini tuh 10 juta, jadi saya itu tidak bisa langsung cash memberikan kepada Ibu Rana sekarang. Lantas pertanggungjawaban seperti apa yang dapat Ibu Safira lakukan kepada pihak tergugat? Jadi mungkin Bu, saya akan membayar 10 juta itu menjadi 8 juta, dan saya akan menyicilnya setiap bulan. Saya akan membayar kepada Ibu Rana sekitar 1 juta rupiah. Baik, apakah Ibu masih menambahkan nominal ganti rugi yang Ibu tawarkan? Mohon maaf Bu, itu sudah batas maksimal dari keuangan keluarga saya. Baik, saya sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Safira. Kepada Ibu Rana mungkin ada tanggapan untuk penjelasan dari Ibu Safira. Menurut saya, Ibu Safira masih belum bisa memenuhi kerugian yang saya alami gitu. Oh, begitu. Jadi dalam menimbang permasalahan ini bahwasannya Ibu Safira yang harus memenuhi kebutuhan keluarganya, apakah Ibu Rana dapat memberikan keringanan terhadap Ibu Safira? Barangkali. Baik, Bu, boleh. Kalau begitu, saya akan menerima pertanggungjawaban dari Ibu Safira dengan menyicil, akan tetapi untuk meringankan uang kerugian yang mungkin saya dapat ringankan dari 10 juta menjadi 9 juta kepada Bu Safira dengan menyicil 2 juta per bulannya. Gimana? Baik, sebelum ke tanggapan Ibu Safira, berdasarkan dari tanggapan Ibu Rana sendiri di sini itu apakah Ibu Safira sendiri bersedia memenuhi tuntutan yang telah diberikan oleh Ibu Rana yang dari Ibu Safira meminta 8 juta menjadi 9 juta dan dari cicilan 1 juta menjadi 2 juta. Baiklah Bu, mau bagaimana lagi, saya akan mempertanggungjawabkan kelakuan dari anak saya. Baik, menurut saya usulan saya ini sudah konkret ya. Bagaimana dari tanggapan Ibu Rana? Yang jelas Bu, saya tetap meminta pertanggungjawaban sesuai dengan apa yang sudah saya tuntutkan kepada Ibu Safira. Baik, menurut saya usulan yang diajukan dari pihak tergugat ataupun penggugat, bagaimana tanggapan Ibu Rana yang telah di sini telah dijelaskan kepada pihak tergugat. Terus terang, saya masih kurang memuaskan untuk saya. Namun, baiklah, tidak apa-apa. Saya harapkan Ibu Safira dapat memenuhi tuntutan dari saya dan tidak lari dari tanggung jawab ataupun menunggak pembayaran. Seperti itu. Baik, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat ya Ibu, yaitu pihak tergugat akan bertanggung jawab dengan melakukan ganti rugi sebesar 9 juta dan menyicilnya setiap bulan dengan nominal 2 juta tanpa ada keterlambatan yang akan dikembalikan kepada pihak penggugat, dan artinya setelah mediasi ini berakhir pihak penggugat dapat memenuhi tuntutan yang telah diberikan kepada pihak penggugat. Apakah benar Ibu-ibu sekalian? Betul. Baiklah, selanjutnya kita mempersilahkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian. Baiklah, saya jelaskan, apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak. Kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian sehingga menjadi salah satu pihak wan prestasi. Ingkar janji maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Setelah penjelasan saya tersebut, maka Ibu Rana dan Ibu Safira Rahmadewi silakan menandatangani surat kesepakatan perdamaian yang telah saya buat ini untuk nanti ya. Baik Bu, kalau begitu surat perdamaian ini harus dibukukan ke dalam majelis hakim. Kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Ibu Safira. Baik Ibu, bagaimana? Ibu bersedia? Saya bersedia Bu. Baik, ibu-ibu, selanjutnya saya dapat menyimpulkan dari mediasi ini bahwasannya kedua belah pihak sepakat untuk tetap menjaga hubungan baik dan Ibu Safira membayar hutang berangsur setiap bulan dengan nominal 2 juta yang sudah disepakati. Dan
Kesepakatan perdamaian ini telah ditandatangani Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat. Silakan untuk saling berjabat tangan. Untuk baik kesepakatan ini telah selesai dan kasus ini saya tutup. Baik, kesepakatan sudah selesai ya antara perdamaian. Baik, silakan berdiri dan berjabat tangan dengan berjabat tangan atas kesepakatan yang telah kita selesaikan. Baik. Sudah selesai atas masalah kita ya. Semoga menjadi dukungan yang baik untuk kedepannya. Ya. Baik. Diskusi kesepakatan ini telah saya tutup. Yeah, you've been alone. I've been gone for far too long. But with all that we've been through, after all this time I'm coming home to you.